Bab 400. Su Li Guo. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut melayangkan pukulan. Meski pukulannya lembut, itu menggerakkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat tinjunya dan melontarkan pukulan pada saat bersamaan. Tinju leluhur Giant Demon Clan dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Ledakan, ledakan, ledakan. Wajah leluhur Giant Demon Clan menjadi pucat saat ia batuk seteguk besar darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tasnya, menyebabkan pedang surgawi itu muncul. Ekspresinya galak saat dia berteriak, "Wang Lin, terima kematianmu." Kemudian dia melemparkan pedang langit dan kemudian menunjuknya. Tubuh Wang Lin terbang ke belakang seperti meteor dan terlempar jauh. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa, dia telah kehilangan semua perasaan di lengannya. Kombinasi dari tubuh leluhur Giant Demon Clan dan energi spiritual surgawi menimbulkan kerusakan padanya, menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa setinggi lebih dari 100 kaki menjadi ukuran normal, tetapi matanya masih berbinar. Saat pedang langit muncul, gas hitam keluar darinya, membentuk-bentuk Su Li Guo. Wajah leluhur Giant Demon Clan sangat galak saat dia berteriak, "Iris." Saat dia mengucapkan kata itu, energi pedang yang kuat berkumpul di pedang langit dan turun ke atas Wang Lin. Su Li Guo meraung dan berteriak, "Wang Lin, aku datang untuk balas dendam." Nenek moyang Giant Demon Clan mengungkapkan senyum dan tertawa. "Wang Lin, lihat orang tua ini menggunakan hartamu sendiri untuk membunuhmu." Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak mengelak tetapi menunjuk ke pedang langit. Pedang langit tiba-tiba berbalik dan menebas leluhur klan iblis raksasa seperti kilat. Nenek moyang Giant Demon Clan tertegun dan ekspresinya berubah. Energi pedang sudah menimpanya, jadi sudah terlambat baginya untuk mengelak, dia hanya bisa mundur sedikit. Energi pedang menebas dan bersamaan dengan percikan darah, lengan kiri leluhur Giant Demon Clan terpotong bersih. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia dengan cepat mundur, meninggalkan jejak darah. Su Li Guo, orang tua ini akan mengekstraksi jiwamu dan memurnikanmu hidup-hidup dalam api yang. Kebencian dalam leluhur Giant Demon Clan bisa menghancurkan langit dan kemarahannya bisa menelan tanah. Dia meraung marah saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur karena dia belum menyelesaikan kepemilikannya dan harus menggunakan energi spiritual surgawi dalam pukulan itu. Kemudian Wang Lin menghadapinya dengan pukulan dengan kekuatan yang sama dengan miliknya, menyebabkan lukanya semakin parah. Tapi dia menghitung bahwa Wang Lin juga akan terluka, jadi dia mengeluarkan pedang langit untuk membunuh Wang Lin. Namun, pada momen penting itu, Su Li Guo mengkhianatinya, dan dia tidak dapat mengelak tepat waktu, jadi dia kehilangan satu lengan. Su Li Guo segera tertawa dan berteriak, "Anak nakal, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakek musuh. Saya selamanya setia, bagaimana aku bisa dengan mudah dikendalikan olehmu?" Setelah Su Li Guo selesai berbicara, dia segera menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Guru, bagaimana itu? Sudahkah saya melakukannya dengan baik kali ini?" Wang Lin tersenyum tipis. Dia bergerak dan meraih pedang langit, lalu dia menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Setelah kita membunuh orang ini, aku akan membawamu ke medan perang asing dan membiarkanmu menyerap jiwa pengembara di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwamu."
Su Liguo segera menjadi sangat bahagia. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang tergoda, lagi pula, leluhur Giant Demon Clan baik padanya. Namun, setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa pengembara dan nomor 2 dan nomor 3. Hatinya menggigil dan dia langsung menyerah untuk mengkhianati Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin ini menempuh jalan berdarah. Setiap orang yang mengacau dengan Wang Lin telah terbunuh dan tidak ada yang selamat. Dia merasa bahwa leluhur klan iblis raksasa ini tidak akan berbeda, jadi dia harus memastikan dia memilih sisi yang benar atau akan ada bencana yang akan datang. Saat ini dia merasa sangat bangga dan berpikir, kakekmu masih yang terpintar. Sepertinya aku melakukan hal yang benar kali ini. Di masa depan, iblis ini pasti akan melihatku dengan cara baru. Memikirkan betapa baiknya nenek moyang Giant Demon Clan memperlakukannya, mau tidak mau dia merasa sedikit sedih dan berpikir, kenapa Master tidak bisa datang dalam beberapa tahun sehingga aku bisa lebih menikmatinya. Sangat disayangkan. Terutama ketika dia memikirkan tentang adik perempuan peri itu, hatinya sakit dan dia berpikir, jangan khawatir, adik peri, aku pasti akan menyelamatkanmu dari lautan api. Alasan lain mengapa Su Liguo mengkhianati leluhur Giant Demon Clan tanpa ragu-ragu selain ketakutannya yang melumpuhkan Wang Lin adalah jiwa Feng Luan. Ketika dia berinteraksi dengan jiwa itu, dia secara pribadi berjanji untuk menyelamatkannya dari tangan leluhur Giant Demon Clan. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada Wang Lin, "Tuan, kantong tulang tua klan iblis raksasa itu memiliki harta karun berbentuk roda di dalam tasnya yang memiliki jiwa yang tersegel di dalamnya. Setelah Anda membunuh kantong tulang tua itu, Anda harus menyelamatkan jiwa itu." Wang Lin mengangguk. Dia bergerak seperti kilat dengan pedang langit di tangannya saat dia mengejar leluhur Giant Demon Clan. Leluhur Giant Demon Clan terus mengaum. Sebagian besar kemarahannya berasal dari Su Liguo. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah memperlakukan Su Liguo dengan baik dan bahkan mengeluarkan jiwa nafsu yang tersegel, tetapi pada akhirnya, Su Liguo ini masih membelot. Su Liguo, orang tua ini pasti akan memurnikanmu hidup-hidup. Setelah leluhur Giant Demon Clan meneriakkan ini, dia mulai bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang surgawi tanpa ragu-ragu. Sinar energi pedang tiba-tiba keluar dari pedang langit. Nenek moyang Giant Demon Clan menghindarinya dan terus melarikan diri. Segera, dia tiba di tepi timur klan iblis raksasa. Ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menamparkan tasnya dan tongkat hitam muncul. Dia melambaikan tongkat itu, menyebabkan api hitam muncul, lalu tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi obor. Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untuk kepemilikanku selanjutnya. Teriak leluhur Giant Demon Clan, lalu dia mengayunkan obor di tangannya. Dengan ledakan, sekitar 10.000 kaki tiba-tiba menjadi lautan api. Binatang api hitam, saat dia berteriak, dia menikam obor ke tanah. Kemudian dia mengaktifkan energi surgawi di tubuhnya dan mulai membuat segel, yang semuanya dilemparkan ke obor. Obor hitam dengan cepat mulai melepaskan cahaya iblis. Semua api di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak secara misterius menuju obor. Api berkumpul di atas obor untuk membentuk binatang setinggi lebih dari 100 kaki. Binatang ini memiliki kepala besar dan tubuhnya ditutupi paku yang menyala-nyala.
Jenis binatang itu tampak seperti beruang tetapi tampaknya bukan beruang. Binatang api hitam ini meraung saat mata merahnya yang berapi-api mengunci Wang Lin dan kemudian menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin tenang. Dia mengayunkan pedang langit dan sinar energi pedang menghantam binatang api hitam itu. Binatang api hitam terlempar ke belakang dan luka muncul di dadanya, namun luka itu cepat sembuh. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan helai gas pembatas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dia dengan lembut berkata, "Segel." Gas pembatas berubah menjadi banyak tombak, yang semuanya terbang ke atas binatang api hitam seperti hujan tombak. Setelah serangkaian poni, tombak mendarat di sekitar binatang api hitam dan benar-benar menjebaknya. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan berbisik, "Meledak." Ledakan. Semua tombak meledak dalam satu ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut mendekati Wang Lin, sebuah bendera jiwa berkibar. Ini bukan bendera jiwa 1 miliar jiwa tetapi bendera jiwa 1000 jiwa yang telah disempurnakan sendiri oleh Wang Lin. Namun, dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utama dari bendera jiwa ini, itu sudah menjadi sangat kuat. Dengan goyangan bendera, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng di depan. Fragmen jiwa ini telah lama dihapus ingatannya oleh Wang Lin, sekarang hanya jiwa utama yang menerima perintah dari pemilik bendera jiwa. Menghancurkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. 1000 lebih pecahan jiwa semuanya mengeluarkan ratapan hantu. Di bawah komando fragmen jiwa Li Yuanfeng, semua fragmen jiwa dibebankan ke arah binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memandangi leluhur Giant Demon Clan. Wang Lin tidak percaya bahwa seorang pembudidaya transformasi jiwa hanya memiliki sedikit teknik ini. Nenek moyang Giant Demon Clan harus menyembunyikan kartu asnya. Juga, pasti ada alasan bagi leluhur Giant Demon Clan untuk berhenti di sini. Leluhur Giant Demon Clan menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian cetakan raksasa muncul di hadapannya. Dengan raungan, dia mendorong cetakan raksasa itu ke langit. Cetakan dengan cepat berubah menjadi cetakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, leluhur Giant Demon Clan bergerak. Dia berlutut di udara dan membungkuk ke langit. Kemudian dia berteriak, anggota klan generasi ke-67 dari Giant Demon Clan meminta untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh leluhur kita untuk menyelesaikan malapetaka untuk Giant Demon Clan saya. Saat dia selesai berbicara, langit segera menjadi gelap dan tanah mulai berguncang di seluruh klan iblis raksasa. Ada sebuah gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan bahkan merupakan gunung tertinggi di negeri ini. Dari kejauhan, itu tampak seperti menembus ke langit. Pada saat ini, gunung terbelah menjadi dua dan kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur Giant Demon Clan mengungkapkan ekspresi hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan kapak raksasa terbang ke tangannya. Dalam sekejap, sinar petir merah datang dari kapak dan menutupi tubuh leluhur Giant Demon Clan. Aura kuat yang tidak pernah dirasakan dari leluhur Giant Demon Clan tiba-tiba muncul. Wang Lin, ketika klan iblis raksasa saya pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk membobol makam abadi. Saat berada di sana,
dia membunuh 2 Savage 9 daun untuk mendapatkan hak bagi klan iblis raksasa saya untuk tinggal di sini. Hari ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi kapak masih ada di sini. Wang Lin melihat kapak merah di tangan leluhur Giant Demon Clan. Dia tidak bisa tidak memikirkan tubuh yang terkubur di bawah sekte mayat di Zhao. Bab 401 Zhou Wutai. Leluhur Giant Demon Clan memegang kapak merah di tangannya. Saat ini auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan memasuki tubuh leluhur Giant Demon Clan. Gas merah terlihat keluar dari lubangnya. Dari kejauhan, dia terlihat sangat garang. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya, itu diserap kembali oleh kapak, menciptakan sebuah siklus. Gas merah akan masuk ke tubuh leluhur dan kemudian keluar untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai sekali, aura leluhur Giant Demon Clan menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin dengan seringai di wajahnya. Ada garis-garis merah berkumpul di mana lengan kirinya dipotong. Garis-garis merah ini perlahan-lahan berbentuk lengan merah. Dengan raungan, dia melemparkan kapak dengan tangan kanannya. Lalu tangan kirinya, yang dibentuk oleh gas merah, menangkap kapak itu. Saat dia menangkapnya, kapak itu mengeluarkan cahaya merah terang. Wang Lin, terima kematianmu. Saat leluhur Giant Demon Clan berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapak ke bawah. Dia bergerak sangat cepat, dalam sekejap mata, dia tiba di depan Wang Lin saat kapak turun. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat pedang langit dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Ledakan, suara yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan bergerak melalui surga tertinggi dapat terdengar saat tabrakan terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kapak. Tubuhnya gemetar saat darah merembes keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Dia mundur 1000 kaki. Leluhur Giant Demon Clan batuk seteguk darah, tapi kakinya terasa seperti terpaku di tempatnya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tubuhnya dengan cepat menyusut hingga sepertiga dari ukuran sebelumnya. Meskipun leluhur Giant Demon Clan saat ini belum sekantong tulang, dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Raungan datang dari mulut leluhur Giant Demon Clan. Saat ini dia seperti binatang primal. Matanya bersinar merah saat dia melangkah maju dan menyerang Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil Wang Lin, mati. Nenek moyang Giant Demon Clan mengangkat kapak dan mengayunkannya lagi. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin, tangannya membentuk segel, dan dia berkata, "Bendera jiwa yang terhormat." Langit menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di hadapan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti nyala api di kegelapan muncul di tangannya. Tiang bendera tingginya 30 kaki, tetapi benderanya sendiri jauh lebih besar. Itu bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik ungu keemasan di atasnya. Saat bendera itu muncul, ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari bumi seperti ada hantu yang berlama-lama mengeluarkan tangisan kebencian mereka. Untaian gas hitam datang dari tanah dan mulai terbang ke segala arah. Langit benar-benar gelap, seolah-olah pasir hitam telah menutupi langit dan matahari dan bulan telah jatuh. Serbuan leluhur Giant Demon Clan tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara berdengung keras.
Mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang sangat tersembunyi. Ini adalah sekte pemurnian jiwa. Leluhur Giant Demon Clan menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya mengenali dari mana bendera itu berasal, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, tidak mungkin bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Tetapi pada saat ini, bendera ini terlihat persis sama dengan yang ada di ingatannya, sehingga dia harus mempercayainya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di perbatasan klan iblis raksasa, wanita berjubah ungu yang masih menonton tiba-tiba mengerutkan kening. Dutian menendangku keluar dari sekte pemurnian jiwa sehingga dia bisa memberikan bendera jiwa 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Meskipun ini hanya ilusi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh leluhur Giant Demon Clan. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama dan masih tidak dapat menemukan hati daunnya. Dia mungkin bisa berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah maju dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Seorang pria kekar berjubah ungu mengenakan topi jerami sedang berjalan dari arah itu. Suaranya tiba di depan tubuhnya dan berkata, "Nyonya Liu Mei, lawanmu adalah aku." Wanita berjubah ungu itu menatap pria kekar itu dan berbisik, "Memiliki topi jerami Paman bela diri Yun Kue berarti kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dia pilih. Namun, dengan kultivasi formasi jiwa tahap pertengahan Anda tidak dapat menghentikan saya." Pria kekar itu tertawa dan berkata, "Kultivasi Nona Liu Mei terlalu banyak untukku, tapi aku tidak bisa mengabaikan perintah senior Yun Kue. Bagaimana kalau kamu minum denganku sebentar? Lalu aku bisa pergi dan mengatakan aku tidak melanggar perintah." Wanita berjubah ungu itu memindahkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum indah. "Kamu adalah orang yang menarik, tetapi kamu harus menungguku untuk membantu leluhur Giant Demon Clan terlebih dahulu, lalu aku akan minum denganmu." Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu tidak baik. Wang Lin adalah temanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, "Pergi. Aku tidak ingin menyakitimu." Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Pria kekar itu duduk dalam posisi lotus, tangannya membentuk segel, dan domainnya segera muncul. Di belakangnya, sosok seorang pemuda muncul dan menatap pria kekar itu dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Wanita berjubah ungu itu berhenti sekali lagi dan menatap pria kekar itu. Di balik kecantikannya ada kekejaman yang sangat tersembunyi. Dia berbisik, "Domain pemotongan emosi, tidak heran kamu dipilih oleh Paman bela diri. Tekad yang kuat, hati yang kuat. Untuk memahami emosi antara guru dan murid, Anda menciptakan sebuah ide dari niat, lalu menggunakan ide tersebut untuk menerima seorang murid. Mencintai murid sebagai putra Anda, menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa terima kasih, dan menggunakan tragedi untuk memasuki tahap formasi jiwa. Semua yang Anda lakukan adalah membuat diri Anda sepenuhnya muncul dalam hubungan guru-murid ini. Pada hari dia akhirnya memahami domainnya sendiri dan akan menerobos ke tahap formasi jiwa adalah hari di mana dia harus membunuh muridnya sendiri. Tidak hanya dia harus membunuh muridnya yang dia cintai seperti anak laki-laki,
dia juga tidak bisa memberinya kematian yang cepat, dia harus perlahan membuat muridnya menderita. Hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya sendiri dapat tumbuh cukup baginya untuk menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Tampaknya penuh dengan emosi namun kejam, tapi di suatu tempat masih ada sedikit emosi. Untuk mencapai tahap formasi jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang normal. Saat itu, ketika Wang Lin melihat orang ini, dia hanya bisa menghela nafas. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Wang Lin memegang bendera jiwa 1 miliar jiwa dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera mulai bergerak dan lolongan yang bisa menembus langit tinggi datang dari dalamnya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa mengikuti jejak 12 fragmen jiwa transformasi jiwa emas ungu. Ekspresi leluhur Giant Demon Clan sangat berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki harta karun semacam ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya, jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta semacam ini, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, jadi sebaiknya dia pergi sekuat tenaga. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur Giant Demon Clan. Dengan teriakan keras, dia menyerang sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapak dan berteriak, "Tangan kanan leluhur pendiri, bantu aku membunuh orang ini." Kilatan petir melintas di langit. Penerangan ini berwarna merah, dan ketika melintasi langit, bumi untuk sementara tampak diwarnai merah darah. Leluhur Giant Demon Clan adalah orang yang memegang petir, tetapi dibandingkan dengannya, dia terlihat sangat kecil dan tidak penting. Petir merah menjadi satu-satunya yang tersisa di langit. Saat turun, bayangan kapak merah bisa terlihat di dalam petir merah. Wang Lin melihat petir merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan berkata, "Bendera jiwa, melahap." 1 miliar fragmen jiwa muncul. Saat petir merah turun, 12 fragmen jiwa ungu emas keluar. Mereka sekuat 12 pembudidaya transformasi jiwa. Tangan mereka membentuk segel saat mereka semua bekerja sama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya keemasan menghubungkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalamnya. Pada saat yang sama, 1 miliar fragmen jiwa di sekitar jaring tampaknya telah menerima perintah dari 12 fragmen jiwa utama. Mereka semua menyerang jaring dari segala arah, mengeluarkan aura yang terasa seperti mereka bisa menghancurkan dunia. Jika seseorang melihat dari atas, 12 fragmen jiwa utama membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran. Pada saat ini, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam lingkaran. Ledakan. Ledakan, ledakan. Saat pecahan jiwa masuk, langit dan bumi berguncang. Tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam, orang hanya bisa sesekali mendengar jeritan sengsara dari leluhur Giant Demon Clan. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah membuka celah melalui pecahan jiwa. Leluhur Giant Demon Clan, yang sekarang tampak seperti sekantong tulang tanpa tanda-tanda kehidupan, keluar sambil memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia langsung batuk seteguk darah.
Dia memberi Wang Lin tatapan beracun dan hendak melarikan diri, tapi dia masih terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul. 12 jiwa utama berwarna ungu keemasan mengeluarkan tawa menakutkan dan menerkam leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Bab 402. Leluhur mati. Leluhur Giant Demon Clan mengeluarkan senyum masam. Bagaimana dia bisa menolak bendera jiwa 1 miliar jiwa yang bahkan ditakuti oleh para pembudidaya Ascendan? Meskipun dia memiliki kapak leluhur pendiri, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Matanya berbinar saat dia meraung dan dia melemparkan kapak ke arah Wang Lin. Kapak itu menembus semua pecahan jiwa dan mendekati Wang Lin dalam sekejap mata. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ketika kapak mendekat, pedang langit memblokirnya. Ledakan. Lebih banyak darah merembes keluar dari mulut Wang Lin dan dia dipaksa mundur beberapa puluh kaki. Kapak itu terlempar dan mendarat di tanah. Wajah leluhur Giant Demon Clan pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menembak Wang Lin dengan tatapan ganas dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu jiwa asalnya bergetar dan dia berteriak, kekuatan garis darah. Alasan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sampai sekarang adalah karena jika dia menggunakannya sebelum dia menyelesaikan kepemilikannya, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa asalnya. Kemungkinan besar jiwa asalnya akan runtuh karena menggunakannya, jadi tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya ketika dia menyelesaikan kepemilikan dia dapat menggunakan garis keturunan dengan aman, karena sebagian besar serangan balik akan diserap oleh tubuh. Meskipun beberapa di antaranya masih mencapai jiwa asalnya, itu masih bisa ditahan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat leluhur Giant Demon Clan. Dia menunjuk ke bendera jiwa dan bahkan lebih banyak fragmen jiwa yang keluar. Wang Lin harus membunuh leluhur klan iblis raksasa ini yang tahu bahwa dia memiliki surga yang menentang manik. Dia harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Seluruh langit tampak digerakkan oleh tangan raksasa dan kemudian pusaran raksasa tiba-tiba muncul di atas leluhur Giant Demon Clan. Adegan ini persis sama dengan saat Wang Lin melihatnya menggunakannya melawan Sun Tai. Pada saat ini, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupi leluhur Giant Demon Clan. Mereka semua sedang dalam proses melahapnya. Nenek moyang Giant Demon Clan tertawa sinis. Berbelok, pusaran raksasa tiba-tiba mulai berputar dan kekuatan hisap yang tak terbayangkan muncul. Saat itu muncul, beberapa fragmen jiwa di sekitar leluhur Giant Demon Clan mengeluarkan jeritan sengsara dan tersedot masuk. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat mengelilingi tubuhnya dan tubuhnya dengan enggan terbang menuju pusaran. Leluhur Giant Demon Clan berteriak, "Wang Lin, orang tua ini akan mempertaruhkan jiwa asalku hancur untuk menjebakmu dalam kehampaan." Ada banyak fragmen jiwa yang mengelilinginya dan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa telah memasuki tubuhnya dan mulai melahap jiwa asalnya. Dagingnya sudah tersedot hingga kering dan jiwa asalnya rusak. Mata Wang Lin tenang. Saat dia tersedot ke dalam pusaran, dia melihat ke arah leluhur Giant Demon Clan dan mengeluarkan senyuman yang menarik. Dia berbisik, "Lahap." Saat dia mengatakan itu, pecahan jiwa mulai melahap lebih cepat. Nenek moyang Giant Demon Clan mengeluarkan beberapa erangan yang menyedihkan sebelum jiwa asalnya benar-benar dimakan. Nenek moyang Giant Demon Clan generasi ini telah meninggal. Tetapi kekuatan garis keturunan telah diaktifkan dan tubuh Wang Lin diseret masuk.
Saat tubuhnya memasuki pusaran, dia mengulurkan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk mencegah Wang Lin tersedot. Menggunakan jendela waktu rantai pecahan jiwa membelinya, dia mengaktifkan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat dia merasakan hisapan meningkat, dia dengan cepat mengingat semua fragmen jiwa dan tentu saja dia tidak akan melupakan tas leluhur Giant Demon Clan. Kemudian kekuatan isap semakin meningkat dan Wang Lin tahu dia tidak bisa menahannya lagi. Matanya tiba-tiba menyala saat dia melihat kapak raksasa 1000 kaki jauhnya. Dia mengulurkan tangan ke arah itu, tetapi kekuatan yang kuat menahan cengkeramannya. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini, tubuhnya dengan cepat diseret ke pusaran. Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya. Mengumpulkan, dia berteriak. Kapak itu menolak sekali lagi, tapi kali ini Wang Lin mencengkeramnya dengan erat dan dia menyeretnya ke arahnya. Kekuatan penahan dari kapak menjadi lebih kuat, itu mencoba melepaskan diri dari genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan beberapa jiwa berwarna ungu keemasan terbang keluar untuk membawa kapak itu kembali. Pada titik ini, setengah dari tubuh Wang Lin berada di dalam pusaran, dan pada saat dia ditarik sepenuhnya ke dalamnya, dia akhirnya berhasil membawa kapak itu ke arahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menghilang dari planet Susaku. Tak lama kemudian, pusaran itu memudar. Hanya ada tubuh rusak leluhur Giant Demon Clan yang tersisa di tanah. Sejak dia dipaksa untuk keluar sampai saat dia meninggal, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan segel pada anggota klannya, dia hanya bisa menyaksikan klannya jatuh dari kasih karunia. Sosok Wang Lin muncul di kehampaan di luar planet Susaku. Wajahnya pucat pasi tanpa bekas darah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Jika leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap pertengahan atau akhir dari transformasi jiwa, leluhur formasi yang diberikan Dutian kepada saya tidak akan berguna sama sekali. Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia mengendalikan kompas bintang untuk terbang menuju planet Susaku. Li Yuanfeng dan leluhur Giant Demon Clan sama-sama mati. Berita tentang ini harus segera menyebar ke seluruh planet Susaku. Saat ini hal yang paling penting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan utusan surga yang kedua kali. Mata Wang Lin berbinar dan kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Susaku muncul di hadapannya. Dari sini, planet Susaku benar-benar terlihat sangat kecil. Di sebelahnya ada planet yang lebih kecil lagi, ini adalah tempat Wang Lin secara tidak sengaja dipindahkan ke dalam perjalanan kembali dari alam surgawi. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengarahkan kompas bintang menuju planet kecil itu. Kompas bintang terbang menuju planet kecil seperti meteor. Setelah dia memasuki atmosfernya, dia melihat pegunungan di bawahnya. Kompas bintang kehilangan efeknya di langit, jadi Wang Lin melompat darinya dan menyimpannya. Kemudian dia bergerak seperti kilat. Dia menghilang begitu dia pindah, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 5.000 kilometer jauhnya. Energi spiritual di sini jauh lebih lemah daripada di planet Susaku. Itu juga sangat tidak murni, membuatnya tidak cocok untuk diserap oleh para pembudidaya. Wang Lin bergerak seolah dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Setelah sehari, dia tiba di depan gunung yang tinggi. Dengan pemindaian indera ketuhanannya, dia menemukan susunan transfer di puncak gunung.
Formasinya masih di sini. Wang Lin berdiri di depan susunan transfer kuno. Dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Kembali ketika dia diteleportasi ke sini dari alam surgawi, dia muncul dalam susunan transfer ini, dan susunan transfer inilah yang mengirimnya pulang. Aku membunuh Li Yuanfeng dan leluhur Giant Demon Clan, jadi itu pasti menarik perhatian. Saya mungkin juga menghabiskan beberapa tahun di sini berkultivasi dan kemudian diam-diam saya akan kembali. Dengan itu, Wang Lin duduk bersila dan avatar serta tubuh aslinya terbelah. Tubuh asli tenggelam ke dalam tanah. Planet ini hanya berukuran 1/10 dari planet Suzaku, jadi, dengan tubuh dewa kuno bintang 3, Wang Lin dapat menahan tekanan di pusatnya. Dia duduk di tengah Akma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menamparkan tasnya dan seberkas cahaya merah terbang keluar, berubah menjadi kapak raksasa di depannya. Kapak ini bersinar merah dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Wang Lin merenung sedikit sebelum mencoba menggunakan akal ilahi untuk meninggalkan bekas di atasnya. Saat itu, kekuatan yang kuat yang berada di dalam kapak memantulkan perasaan ilahi Wang Lin. Menarik, mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia melihat kapak merah dan mengisap. Kapak merah bergetar sebelum berubah menjadi sinar cahaya merah dan ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Sekarang ada 2 item di dalam jiwa asal Wang Lin, satu adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa dan yang lainnya adalah kapak merah. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Pasti ada roh kapak di dalam kapak. Saya tidak akan memaksakannya, tetapi saya akan menekannya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menyempurnakannya dengan jiwa asal saya. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak bisa bertahan. Wang Li mencibir sambil mengeluarkan tas. Tas pegangan ini milik leluhur Giant Demon Clan. Dia menyentuhnya untuk menanamkan rasa ketuhanannya sendiri ke tas dan kemudian benda-benda di dalamnya dengan cepat muncul di benaknya. Leluhur Giant Demon Clan memiliki banyak barang bagus di dalam tasnya, ada beberapa lusin giok langit dan bahkan batu roh berkualitas tinggi. Tentu saja ada beberapa harta juga, dan meskipun mereka kuat, itu bukanlah sesuatu yang patut diperhatikan. Lagi pula, untuk klan iblis raksasa, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka, jadi harta tidak banyak digunakan. Namun, ada 2 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah setengah kosong yang berisi cairan seperti darah. Wang Lin mencium cairan itu dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah itu, dia merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit sambil memegang botol itu dan kemudian tiba-tiba teringat. Ketika dia memusnahkan keluarga Teng, dia menemukan botol serupa di Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan para dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh asli saya menjadi dewa kuno dari berlatih taktik kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasi saya sendiri. Saat itu saya hanya memperoleh warisan pengetahuan dan bukan kekuatan, jadi ada beberapa kemampuan yang tidak bisa saya gunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagi saya apakah saya membiarkan tubuh asli saya menyerapnya atau menggunakannya untuk menggunakan suatu kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga dari pertarungan ini, mendapatkan ini saja sudah sepadan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan botol kecil itu ke dalam tasnya.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.